Oke, baik. Jadi kita akan melakukan setup data berdasarkan dengan perusahaan Surya Furniture. Jadi yang pertama kita akan membuat data usaha baru dengan nama usaha PT Surya Furniture dengan nomor regi saya. Kemudian bidang usahanya others, seperti yang ada di modul. Bidang usahanya others. Kemudian kita lanjut buat data usahanya. Lanjutkan. Kemudian kita harus mengisi informasi perusahaan berdasarkan dengan informasi perusahaan yang ada. Jadi untuk kategori usahanya di sini bilang distribusi. Kategori usahanya, jadi kita pilih di sini distributor dengan tanggal mulai data 31 Desember 2018. Dengan mata uang dasar Indonesia Rupiah menggunakan metode FIFO. Jadi kita klik FIFO. Setelah dikiranya sudah, selanjutnya ini langsung saja selanjutnya. Untuk akun perkiraan di sini harus diuncentang. Selesai. Oke, setelah itu kita langsung pergi ke pengaturan, klik preferensi. Kita harus mengisi informasi perusahaan berdasarkan ini. Jadi ini harus isi telepon, nomor telepon kita copy. Nomor faksimili copy. Kemudian untuk email juga, alamat email copy. Untuk tanggal mulai data 31 Desember 2018, periode Januari ke Desember. Selanjutnya alamat perusahaan Jalan Kelapa Gading Utara, Kota DKI Jakarta. DKI Jakarta. Dengan kode pos 14360. Setelah info perusahaan dan alamatnya telah diisi, kita lanjut pada kebijakan akuntansi. Yang pertama ada bagian umum.
Jadi yang pertama, beberapa pelanggan dan pemasok masih menggunakan SGD dalam bertransaksi dengan perusahaan. Jadi untuk itu kita klik bagian fitur. Dia masih menggunakan mata uang SGD, jadi ini multi mata uang dicentang. Kemudian perusahaan adalah pengusaha kena pajak yang memungut dan membayar PPN. Jadi ini bagian pajak juga sudah dicentang. Yang ketiga, aset perusahaan diakui dalam pencatatan perusahaan. Ini pencatatan aset sudah dicentang. Sebelum kita lanjutkan kepada penjualan, kita harus menginput terlebih dahulu ini. Pemasok yang masih menggunakan SGD. Jadi untuk itu kita pergi ke perusahaan, pergi ke mata uang. Setelah itu di sini baru ada satu mata uang Indonesia. Kemudian kita akan menambahkan SGD Singapura dolar. Kemudian kita simpan. Setelah itu kita kembali lagi sini. Ini udah ada 2 mata uang. Kita kembali lagi ke referensi. Lanjutkan kepada penjualan. Yang pertama, penawaran penjualan dibuat dan dikirimkan kepada pelanggan. Bagian penjualan, penawaran pesanan penjualan sudah dicentang. Yang kedua, retur penjualan sebagai pengurang nilai piutang berlaku untuk barang yang rusak atau cacat. Untuk retur penjualan sudah dicentang. Yang ketiga, perusahaan menghitung dan membayar komisi salesman. Jadi untuk tenaga penjual atau salesman sudah dicentang. Yang keempat, perusahaan mengirimkan barang melalui jasa pengiriman. Ini jasa pengiriman sudah dicentang. Yang kelima, perusahaan memberikan syarat dan tenggang waktu pelunasan kepada pelanggan. Jadi syarat pembayarannya sudah dicentang. Kemudian selanjutnya untuk pembelian, bagian gudang membuat permintaan barang atas barang yang ingin diajukan pembelian. Jadi pesanan pembelian sudah dicentang. Yang kedua, bagian accounting membuat PO kepada pemasok yang terpilih. Jadi ini daftar harga pemasok sudah dicentang. Yang ketiga, dalam proses pembelian barang, proses pengirimannya diproses oleh pemasok lain. Nih, biaya pembelian oleh pemasok lain sudah dicentang. Kemudian lanjut kepada persediaan. Yang pertama, gudang yang dimiliki perusahaan ada 2, yaitu depan dan belakang. Dia ada 2, makanya dia di persediaan ada multi gudang. Sudah dicentang. Yang kedua, perusahaan memiliki kegiatan produksi atau merakit barang. Itu termasuk ke dalam produksi sederhana. Sudah dicentang. Kemudian yang ketiga, metode perhitungan nilai persediaan menggunakan FIFO. Metode biaya persediaan menggunakan FIFO. Lainnya itu perusahaan tidak mencatat biaya dan beban operasional per departemen. Jadi per departemennya itu tidak dicentang. Selanjutnya membuat menginput daftar akun perkiraan. Tapi sebelum itu kita harus menginput terlebih dahulu ini gudang yang dimiliki perusahaan. Jadi kita masuk ke bagian persediaan. Kita klik gudang. Untuk gudang ini masih belum ada, jadi kita akan tambahkan depan dan belakang. Depan, kita save. Belakang, kita save.
Ini di X saja, kemudian dia akan muncul depan dan belakang. Setelah itu kita baru bisa masuk ke dalam daftar akun. Kita akan menginput daftar akun di buku besar, kemudian klik akun perkiraan. Ini di X saja. Kemudian kita akan import data dari Excel. Kita akan mengimport daftar akun. Yang pertama kita unggah, lanjutkan, dan ini harus dicentang. Kemudian lanjutkan. Oke, hasil import data telah berhasil, kita tutup. Kemudian kita masuk ke persiapan data perusahaan. Kita akan mengimport barang dan jasa. Kita akan pilih daftar barang dan jasa, kemudian diunggah, lanjutkan. Ini juga harus dicentang, kita lanjutkan. Ini harus input daftar akun, daftar pemasok, daftar pelanggan, daftar barang, serta daftar aset tetap. Oke, hasil import data telah berhasil, kita tutup. Kemudian kita ke persiapan data perusahaan lagi, kita akan mengimport pelanggan. Kita akan memilih filenya. Ini daftar pelanggan. Diunggah, lanjutkan. Ini juga harus dicentang. Lanjutkan. Hasil import data telah berhasil, kita tutup. Kemudian kita akan mengimport pemasok. Ini juga harus dicentang. Kemudian lanjutkan. Oke, hasil import data telah berhasil, kita tutup. Kemudian kita akan mengimport yang terakhir itu daftar aset tetap. Tapi sebelum kita menginput daftar aset tetap, kita harus menginput kategori aset terlebih dahulu. Jadi kita pergi ke aset tetap, klik kategori aset, kemudian di sini belum ada kategori aset satupun, jadi kita akan menambahkan ini tanah, gedung, dan peralatan. Tanah, kita simpan. Gedung, kita simpan. Dan peralatan kita simpan. Kalau kita sudah menginput kategori aset, baru kita bisa menginput aset tetapnya.
Kita pergi ke aset tetap, klik aset tetap. Ini di X saja, kemudian kita akan mengimport data dari Excel. Klik daftar aset tetap, kita unggah, lanjutkan saja. Oke, hasil import data telah berhasil, kita tutup. Sekarang kita cek dulu laporan di daftar laporannya. Untuk neraca induk kontrol tanggal 31 Desember 2018. Tampilkan. Oke, ini jumlahnya 1850891. Ini masih berbeda dengan jumlah hasil di sini. Kita harus mencocokkan dengan ini, harus sama. Nih, jumlah asetnya masih berbeda. Jadi kita klik ke perusahaan, klik proses akhir bulan. Kita pilih bulan Desember tahun 2018. Kita simpan. Setelah sudah disimpan, kita kembali lagi ke daftar laporan. Ini yang masih berbeda, kita refresh terlebih dahulu. Oke, ini neraca induk kontrolnya sudah di-refresh dan hasilnya jumlah aset 1773731. Kita lihat apakah sama. 1773731. Untuk jumlah aset tidak lancar 116. Oke, overall ini udah sama. Jumlahnya sudah sama. Jadi untuk proses setupnya setelah berhasil. Jadi demikian dari proses setupnya PT Surya Furniture. Sekian dan terima kasih.